Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 460, terlalu membebani. Ketika Grey Wolf dan Shadow One melihat bangunan di depan, mereka tidak dapat menahan perasaan firasat buruk di hati mereka. Mengapa dekorasi bangunan ini sangat mirip dengan saat dia dikirim untuk melayani di rumah bordil? Mungkinkah ini rumah bordil? Ketika dia mengingat hal ini, bibirnya bergerak dan raut wajahnya berubah aneh. Dia ingin membuka mulutnya, tetapi tatapan tuannya agak penuh harap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tetap diam dan menatap dokter hantu. Dia bisa melihat bahwa wajahnya penuh kegembiraan. Melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk melirik Shadow One. Dia melihatnya menatap lantai pada saat yang sama dengan tatapan penuh pertimbangan. Dia mengangkat lengan bajunya dan menyeka butiran keringat dingin dari dahinya, berharap dia salah. Kalau tidak, membawa tuannya mengunjungi rumah bordil. Dia tidak berani membayangkan ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan tuannya saat dia masuk. Ide semacam itu mungkin tidak terpikirkan oleh orang kebanyakan. Namun, tampaknya cukup wajar untuk diterapkan pada karakter aneh Ghost Doctor. Katanya, bagaimana mungkin dokter hantu berjanji menemani tuan dan putranya sepanjang hari ini dengan mudah? Ternyata, dia sedang mempersiapkan ini untuk tuannya. Apakah dia pikir jika dia mengirim beberapa wanita cantik kepada tuannya, dia akan berhenti memikirkannya? Jika seseorang ingin tahu seperti apa rupa seorang wanita cantik, tidak ada kekurangan wanita cantik di istana penguasa neraka. Namun, penguasa neraka tidak menghiraukan wanita-wanita cantik itu. Jika sang guru benar-benar ingin menghabiskan waktu dengan beberapa wanita cantik, ia tidak akan terburu-buru ke sisi dokter hantu dengan berani menempuh jarak yang jauh. Ngomong-ngomong, ia benar-benar orang yang aneh. Apa yang dilihat oleh sang guru dari dokter hantu? Dari segi kecantikan, meskipun dia sangat cantik, itu tidak layak disebut bagi mereka yang terbiasa dengan semua jenis wanita cantik. Apakah ini tentang bakat kultivasinya? Ada lebih banyak wanita berbakat daripada dokter hantu. Lalu, apakah itu karena dia bisa memurnikan obat-obatan? Itu bahkan lebih mustahil. Sang guru bukanlah orang yang dangkal. Bagaimana dia bisa menyukainya karena alasan-alasan itu dan menaruh hati padanya? Lalu, pasti sifatnya yang licik, suka berubah-ubah seperti rubah, dan tipu dayanya yang nyentrik itulah yang membuat sang guru jatuh hati. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas. Tuan itu pasti punya kecenderungan masokis. Semakin dia menderita karena perlakuan dokter hantu, semakin dia ingin menyerang dokter hantu itu. Menguasai. Tiba-tiba, suara Shadow One menarik pikirannya dari kemelut. Dia melirik Shadow One yang sedang menutupi perutnya dengan satu tangan. Raut wajah Shadow One tampak tidak enak badan. Bawahan ini mungkin sakit perut karena keracunan makanan. Apakah bawahan ini diizinkan untuk mundur? Penguasa neraka meliriknya dan menjawab dengan acuh tak acuh, pergi. Terima kasih, Master. Begitu Shadow One mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Grey Wolf hanya bisa tercengang. Orang ini berhasil lolos. Grey Wolf bertanya-tanya apakah dia harus mengikuti jejaknya, tetapi kemudian dia melihat Ghost Doctor telah membawa tuannya untuk memasuki gedung. Melihat ini, dia hanya bisa mengikuti di belakang dengan wajah masam. Tak ada suara bising di dalam gedung, mungkin karena tempat itu sudah bersih. Seorang wanita cantik berusia 30-an datang sambil membawa kipas cantik yang berkibar di tangannya, mengibaskan bokong montok dan pinggang rampingnya, bergoyang 3 kali untuk menyambut mereka. Ayo, kami sudah menunggu tuan muda datang. Gadis-gadis sudah siap sejak lama. Baru saja, beberapa dari mereka bertanya, mengapa tuan muda belum datang juga. Wanita cantik itu mengenakan kain muslim merah yang tembus pandang. Bokongnya montok dan pinggangnya ramping, ditambah dengan dada putihnya yang bergoyang-goyang dan tampak hampir jatuh. Orang itu tampak sangat menarik perhatian. Dia menepuk Feng Jiu dengan sapu tangan merah di tangannya, sementara tangannya yang lain membuka kipas untuk menutupi setengah bibir merahnya yang tersenyum. Suaranya membuat serigala abu-abu yang berdiri di belakang penguasa neraka merasa merinding di sekujur tubuhnya. Itu terlalu luar biasa.